Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami boleh lalui semuanya berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi setiap kami, berikan pengertian supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini diawali dengan Filipi 4 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah survei di tahun 2019 yang diadakan oleh Gallup mengenai tingkat stres masyarakat di berbagai negara menunjukkan hasil yang menggembirakan bagi Indonesia. Karena ternyata dari hasil survei tersebut, Indonesia menempati ranking 5 negara yang tingkat stresnya rendah. Sedangkan negara-negara yang tingkat stresnya tinggi diantaranya adalah Yunani, Filipina, Iran, dan Amerika Serikat. Namun tentunya data ini mungkin saja berubah. Pasca pandemi kita tidak tahu bagaimana hasil dari survei yang akan muncul. Berbicara mengenai stres saudara, tentu kita umumnya mengerti bahwa stres merupakan suatu perasaan kewalahan atau tidak mampu mengatasi tekanan mental dan emosional. Stres seringkali dipicu oleh berbagai hal, seperti misalnya masalah dalam keluarga, masalah sosial, penyakit, putus cinta, tekanan dalam pekerjaan, atau masalah keuangan. Stres tidak bisa dipandang enteng, saudara, karena bisa mengakibatkan munculnya gangguan psikosomatis yang menyebabkan pikiran mempengaruhi tubuh, dan pada akhirnya menyebabkan penyakit muncul atau penyakit yang ada bertambah parah. Stres sendiri sebenarnya adalah masalah yang normal, asalkan kita bisa menghandle dan mengatasinya dengan baik. Stres yang terus-menerus dan tidak diselesaikan dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan, termasuk kecemasan dan depresi, sakit kepala, penyakit jantung, gangguan memori dan konsentrasi, gangguan pencernaan, kesulitan tidur, dan bahkan gangguan kejiwaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, mari kita kenali dan hadapi stres dengan sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan biarkan stres menguasai diri kita, sehingga kita tidak dapat hidup dalam sukacita dan kemenangan. Ada beberapa pesan firman Tuhan yang berhubungan dengan mengatasi stres. Yang pertama adalah menyerahkan kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kedua, saudara, bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga, mempercayai Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5 tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang keempat, saudara, berharap pada Tuhan. Mazmur 43 ayat 5 mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang kelima, saudara, berdoa. Dalam Filipi 4 ayat 6 tertulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang keenam, saudara, bersabar. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan yang ketujuh, saudara, bersukacitalah.
Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci utama dari mengatasi stres bukanlah soal perubahan keadaan, tapi perubahan sikap hati dan pikiran kita. Masalah bisa saja tetap ada, tapi kita tidak lagi mengalami stres karena kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan oleh iman kita itu, terjadi kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, ubah diri kita menjadi pribadi yang selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, yang menjadi bekal bagi kami untuk kami mengatasi setiap keadaan yang membuat kami stres. Engkau Tuhan sudah memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Engkau telah memberikan kami kemenangan atas segala perkara. Itu sebabnya ya Tuhan, kehidupan kami ini dapat kami jalani dengan kebahagiaan, sukacita, kekuatan dan semangat yang daripada-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami senantiasa ingat pada firman-Mu. Ketika ada masalah dan persoalan yang terjadi, kami berpaut pada firman Tuhan dan bersikap yang tepat untuk kami mengatasi setiap persoalan, mengatasi stres yang ada, dan hidup kami mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang sedang mengalami sakit pada saat ini, jamah dan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar kuasa pertolongan Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, lindungi kami di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.